Assalamualaikum, halo teman-teman. Nama saya Dani. Di sini saya akan menjelaskan konsep penting dalam fisika, yaitu konsep torsi. Jadi, mari kita simak video berikut ini sampai selesai. Baik, kita awali dengan kompetensi dasar terlebih dahulu. Jadi, untuk kompetensi dasarnya itu menerapkan konsep torsi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam olahraga. Kompetensi dasar ini berasal dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dan konsep dasar torsi secara lisan maupun tertulis dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi besar torsi, yaitu gaya, panjang, lengan torsi, sudut, serta menyajikan contoh penerapannya dalam aktivitas olahraga secara tepat. Yang ketiga, yaitu siswa dapat menyelesaikan soal-soal terkait konsep torsi dengan langkah penyelesaian yang sistematis dan hasil yang benar. Dan untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah mengamati penjelasan guru dan PowerPoint interaktif, siswa dapat mengonsepkan konsep torsi dengan baik. Yang kedua, yaitu setelah mengamati penjelasan guru dan media PowerPoint interaktif, siswa dapat menghubungkan faktor-faktor yang memengaruhi besar torsi, serta menunjukkan pemahamannya melalui contoh-contoh dalam aktivitas olahraga dengan baik. Yang ketiga, yaitu setelah mengamati penjelasan guru dan contoh soal dalam media interaktif, siswa dapat melakukan pengerjaan soal-soal konsep torsi dengan baik. Jadi, kompetensi dasar ini peserta didik diminta mampu menerapkan konsep torsi dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam aktivitas olahraga. Artinya, teman-teman tidak hanya memahami teori, tapi juga melihat bagaimana konsep ini berguna dalam praktik nyata. Sekarang kita kembali ke home dan lanjut ke penjelasan konsep torsi. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu torsi? Nah, jadi torsi adalah ukuran seberapa besar gaya yang dapat menyebabkan suatu benda berputar terhadap poros atau titik tumpuk. Torsi sering disebut juga sebagai momen gaya. Jadi, bayangkan saat teman-teman membukakan pintu, saat teman-teman mendorong pintu dari sisi yang jauh dari engsel atau titik tumpuk, maka pintu akan mudah untuk berputar. Nah, seperti ilustrasinya ada di kanan sini, teman-teman. Nah, ketika teman-teman membuka suatu pintu jauh dari titik engsel atau dari titik tumpuk, maka pintu tersebut akan mudah untuk terbuka atau berputar. Nah, namun jika teman-teman mendorong dekat ke arah engsel, maka pintu akan sulit untuk dibuka. Karena di sini teman-teman sedang menghasilkan torsi. Jadi, apakah teman-teman sudah paham apa itu torsi? Nah, sekarang kita akan lanjut ke rumus torsi. Jadi, untuk rumus torsi yaitu torsi sama dengan F dikali R dikali sin theta. Untuk keterangannya, torsi itu dalam satuan Newton meter, F sama dengan gaya yang diberikan dengan satuan Newton, R adalah jarak dari titik tumpuk ke titik kerja gaya dengan satuan meter, theta adalah sudut antara arah gaya dan lengan tuas. Dan ada keterangan juga torsi positif itu putaran yang berlawanan arah jarum jam, sementara torsi negatif itu adalah putaran yang searah dengan jarum jam. Nah, setelah penjelasan konsep torsi, kita kembali ke home dan lanjut ke penerapannya dalam olahraga. Nah, jadi kini kita akan masuk ke penerapan konsep torsi dalam olahraga. Beberapa cabang olahraga seperti sepak bola, golf, dan angkat besi sangat bergantung pada prinsip torsi untuk menghasilkan gerakan yang kuat dan efisien. Jadi, apakah teman-teman ada yang suka dari olahraga pada gambar ini? Contohnya yaitu pada sepak bola.
Jadi contoh peran torsi dalam bidang sepak bola yaitu sepak bola menendang bola. Nah, jadi saat pemain menendang bola, terutama untuk melakukan tendangan melengkung atau stopping shoot, nah, mereka menerapkan gaya pada sisi bola yang menyebabkan bola itu berputar. Gaya ini menciptakan torsi yang membuat bola berputar di udara dan mengubah arah lintasannya, seperti ilustrasinya di kanan ini. Nah, ketika pemain memandang bola dan melakukan tendangan melengkung, nah, maka pemain ini sedang menerapkan gaya pada sisi bola yang menyebabkan bola itu berputar dan menciptakan torsi sehingga membuat bola di udara dan mengubah arah lintasannya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Saat pemain menendang bola di sisi bagian luar atau dalam, bukan tepat di tengah, mereka menciptakan gaya yang tidak sejajar dengan pusat massa bola. Gaya ini menyebabkan bola berputar di udara. Efek ini disebut dengan spin. Jadi, anggap titik tumpu itu adalah pusat bola. Gaya itu diberikan oleh kaki pada permukaan bola. Jarak adalah jarak dari pusat bola ke titik gaya. Nah, maka menghasilkan torsi menyebabkan bola berputar atau berotasi yang membuat lintasannya melengkung. Jadi pada ilustrasi berikut. Nah, itu dalam bidang olahraga sepak bola. Masih banyak lagi ada pada bidang golf. Nah, contoh penerapan lainnya itu ada di bidang golf. Jadi, pemain golf menghasilkan torsi besar dengan memutar tubuh bagian atas berlawanan arah dengan tubuh bagian bawah saat backswing. Pelepasan torsi ini saat forward swing menghasilkan pukulan yang kuat dan terarah. Nah, jadi saat pemain golf memutar tubuhnya bagian atas dan berlawanan arah dengan tubuh bagian bawah saat backswing, nah, pelepasan torsi ini saat forward swing menghasilkan pukulan yang kuat dan terarah. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Dalam mainan golf, pemain memutar tubuh bagian atas mereka ke belakang atau backswing sambil menjaga posisi kaki tetap. Ini menciptakan torsi internal pada tubuh, terutama di pinggang dan bahu. Nah, anggap saja titik tumpu itu adalah bagian tengah tubuh atau pinggul. Gaya berasal dari otot-otot tubuh atas yang bekerja memutar. Jarak adalah jarak dari poros tubuh ke lengan atau pemukul golf. Nah, ketika ayunan dilepaskan atau downswing, torsi besar ini dialirkan ke stick golf dan bola. Semakin besar jarak dan gayanya, maka torsinya juga akan semakin besar, sehingga pukulannya menjadi lebih kuat dan bola meluncur jauh. Nah, seperti ilustrasinya ada di kanan. Nah, kita kembali dan lanjut ke bidang olahraga angkat besi. Nah, dalam olahraga angkat besi, torsi atau momen gaya memainkan peranan penting dalam setiap fase gerakan, terutama saat melakukan clean and jerk maupun snatch. Torsi terjadi ketika otot-otot tubuh memberikan gaya pada dengan beban terhadap sumbu rotasi sendi. Misalnya saat atlet mulai mengangkat barbel dari lantai, otot-otot di paha, pinggul, dan punggung bagian bawah bekerja menghasilkan torsi pada sendi lutut dan pinggul. Proses ini memungkinkan atlet untuk meluruskan kaki dan mengangkat bebannya secara vertikal. Seperti ilustrasinya di kanan ini. Nah, torsi terjadi ketika otot-otot tubuh memberikan gaya pada lengan beban terhadap sumbu rotasi sendi. Saat atlet mulai mengangkat barbel dari lantai, otot-otot di paha, pinggul, dan punggungnya bagian bawah bekerja menghasilkan torsi sendi, lutut, dan pinggul. Proses ini memungkinkan atlet untuk meluruskan kaki dan mengangkat beban secara vertikal. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Pada fase mengangkat barbel ke atas, kepala dan otot bahu, terutama otot deltoid, menciptakan torsi pada sendi bahu untuk melawan gaya gravitasi dan menjaga barbel tetap stabil. Koordinasi torsi pada tubuh bagian atas dan bawah sangat krusial untuk mempertahankan keseimbangan selama mengangkat beban berat. Posisi kaki yang tepat juga memengaruhi besar kecilnya torsi yang dihasilkan, karena posisi tersebut menentukan panjang lengan momen yang digunakan dalam menghasilkan gaya angkat, seperti ilustrasinya di kanan ini.
Nah, setelah menjelaskan penerapannya dalam olahraga, kita kembali ke home dan lanjut ke contoh-contoh soalnya. Nah, untuk contoh soal yang pertama, di sini ada seorang pemain sepak bola melakukan tendangan melengkung atau sweeping shot ke arah gawang. Saat menendang, ia mengayunkan kakinya dan memberikan gaya sebesar 80 Newton pada bola. Gaya ini bekerja dengan sudut 30 derajat terhadap arah tungkai bawah dari lutut ke ujung kaki. Jarak antara lutut sebagai sumbu putar dan titik kontak dengan bola adalah 0,5 meter. Untuk pertanyaannya, berapakah besar torsi yang dihasilkan oleh kaki pemain terhadap sendi lutut? Nah, untuk opsinya ada 10 Newton meter, dan 15 Newton meter, dan 20 Newton meter. Nah, dengan rumus umum torsi, yaitu torsi sama dengan gaya dikali panjang dikali sin theta. Apakah teman-teman sudah bisa menjawabnya? Saya beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul. Jawabannya adalah 20 Newton meter. Nah, kenapa? Ketika menendang, pemain ini mengayunkan kakinya dan memberikan gaya sebesar 80 Newton meter pada bola. Gaya ini bekerja dengan sudut 30 derajat Celcius terhadap arah tungkai bawah dari lutut ke ujung kaki. Jarak antara lutut sebagai sumbu putar ke titik kontak dengan bola adalah 0,5 meter. Nah, berapa besar torsi yang dihasilkan oleh kaki pemain terhadap sendi lutut? Nah, kita tinggal masukkan rumus umumnya dan kita substitusikan angka-angka yang sudah diketahui dan menghasilkan torsi yaitu 20 Newton meter. Mudah sekali bukan? Nah, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, untuk contoh soal berikutnya, seorang teknisi menggunakan kunci Inggris sepanjang 40 cm untuk mengencangkan sebuah baut. Gaya sebesar 50 Newton diberikan pada ujung kunci dengan sudut 30 derajat terhadap lengan kunci. Berapakah besar torsi yang dihasilkan terhadap baut? A. 5 Newton meter, B. 10 Newton meter, C. 15 Newton meter. Dengan rumus umum torsi, apakah teman-teman sudah bisa menjawabnya? Ya. Nah, di sini ada sebuah kunci Inggris dengan panjang 40 cm dan gaya yang diberikan yaitu sebesar 50 Newton dan dengan sudut 30 derajat Celcius terhadap lengan kunci. Nah, kita bisa menggunakan rumus umum torsi dan kita substitusikan nilai-nilai yang diketahuinya sehingga hasil yang dihasilkan torsi yaitu 10 Newton meter. Kita ke contoh soal berikutnya. Sebuah gaya sebesar 20 Newton diberikan tegak lurus pada ujung sebuah batang yang panjangnya 0,5 meter dari titik tumpu. Hitunglah torsinya. A. 10 Newton meter, B. 15 Newton meter, C. 20 Newton meter. Nah, ketika ada sebuah batang dengan panjang 0,5 meter dan diberi gaya 20 Nm, maka torsi yang dihasilkan yaitu sebesar 10 Nm. Terima kasih.